Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Siska Dia Utami dengan NIM 17170511124. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Pengendalian Internal Keuangan Sistem Nyili dan Anggota pada Suka Duka Widya Kencana Dadia Puda Desa Tajun. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Bapak I Gede Putu Banu Astawu STMAK. Yang kedua ada Bapak DR Ananta Wikrama Tunggal Atmaja SEMSI SAK. Dan penerang saya Ibu Niwayan Yuli Anita Dewi SE AKMSA. Pokok pembahasan dalam presentasi ini yang pertama ada mencakup latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian teori, yang keempat kerangka pemikiran, dan yang terakhir ada metode penelitian. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu Indonesia memiliki budaya unik dan beraneka ragam. Bali sendiri dikenal memiliki dua bentuk pemerintahan desa yang masing-masing punya fungsi, sistem, dan struktur organisasi yang berbeda. Dua bentuk pemerintahan desa tersebut yakni desa dinas dan desa adat atau desa pakraman. Desa Pakraman Tajung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng yang memiliki beberapa suka duka. Salah satunya adalah Suka Duka Widya Kencana yang berdiri pada tahun 1992 dengan anggota 67 orang. Suka duka pada Dadia Puda ini diketahui memiliki aset sekitar 70 juta dan jumlah ini dapat digolongkan cukup besar untuk organisasi kecil seperti Dadia. Namun pertanggungjawaban pemegang amanah pada suka duka ini belum dilaksanakan dengan baik, yaitu oleh pemegang amanah hanya membuat laporan keuangan secara sederhana dan tidak adanya rincian yang jelas dan skala pengeluaran yang terjadi, sehingga pertanggungjawaban pemegang amanah dinilai perlu dianalisis khususnya pada pengendalian internal. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama ada bagaimana analisa pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan berbasis sistem nyili dan anggota pada Suka Duka Widya Kencana Dadia Puda Desa Tajun. Kemudian tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan berbasis sistem nyili dan anggota pada Suka Duka Widya Kencana Dadia Puda Desa Tajun. Adapun landasan teori pada penelitian ini, yang pertama ada pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada NPL atau Non-Performing Loan. Salah satu resiko yang muncul akibat semakin kompleknya kegiatan perbankan adalah munculnya non-performing loan atau NPL yang semakin besar, atau dengan kata lain semakin besar skala operasional suatu bank, maka aspek pengawasan semakin menurun. Sehingga NPL semakin besar atau resiko kredit semakin besar. Kredit bermasalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus NPL, yaitu NPL sama dengan kredit kurang lancar ditambah kredit diragukan ditambah kredit macet dikali 100% per total kredit. Baik, selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan rangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Baik, selanjutnya ada pengelolaan keuangan desa pakraman. Desa dinas dan desa pakraman yang ada di Bali memiliki perbedaan termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pada desa dinas yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk mekanisme perhimbauan dan pertanggungjawaban diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan sistem pengelolaan keuangan di desa pakraman diatur pada AWWIK yang diatur secara sah dan peraturan daerah provinsi Nomor 3 Tahun 2003. Selanjutnya ada alasan organisasi tidak membuat laporan keuangan. Yang pertama ada tidak adanya peraturan yang mengikat untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua adanya kompetensi anggota organisasi yang kurang. Yang ketiga ada ketidaktahuan aparat organisasi mengenai pentingnya laporan keuangan. Yang keempat ada masyarakat yang tidak peduli dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir ada tidak adanya pengawasan. Dengan tidak adanya pengawasan yang memadai, tentu saja membuat suatu organisasi menjadi mengabaikan kewajiban yang harus dilakukannya.
Selanjutnya ada Dadia. Dadia merupakan salah satu organisasi non-kepemerintahan yang ada di Bali. Sebagai suatu organisasi yang ada di tingkat desa, Dadia juga menjadi kesatuan politik dan keagamaan yang penting di daerah pedesaan di Bali. Selanjutnya ada Awik-Awik. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman disebutkan pengertian awik-awik, yaitu awik-awik adalah aturan yang dibuat oleh Krama Desa Pakraman atau Krama Pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Trihita Karana sesuai dengan Desa Mawacara Dharma Agama di Desa Pakraman atau Banjar Pakraman masing-masing. Di dalam metode penelitian ada rancangan penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini ada deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada Suka Duka Dadia Podah Desa Tajun, Kecamatan Kubut Tambahan, Kabupaten Buleleng. Subjek penelitian Ketua dan Anggota Suka Duka Widya Kencana Dadia Podah Desa Tajun. Objek penelitian analisis pengenalan internal keuangan Suka Duka Widya Kencana pada Dadia Podah Desa Tajun. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini terdiri dari 3, yaitu ada metode wawancara, metode observasi, dan yang terakhir ada studi kepustakaan. Metode wawancara yaitu informan yang telah ditunjuk diwawancarai dengan memakai teknik wawancara yang mendalam. Yang kedua, metode observasi. Observasi adalah kegiatan di mana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengenai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan tindakan, kejadian, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang relevan terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu tentang analisa pengenalan internal keuangan Suka Duka Widya Kencana pada Dadia Podah Desa Tajun. Akan dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, penyajian, penaksiran, dan penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data. Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan maupun hasil dari wawancara atau observasi. Yang kedua ada penyajian data. Karena data adalah sekumpulan informan yang disusun yang memberikan kemungkinan adanya verifikasi dan pengambilan tindakan, maka penyajian data ini digunakan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap konteks penelitian. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan atau data verifikasi. Sebagai proses mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proporsi kegiatan. Yang terakhir ada keabsahan data. Keabsahan data merupakan proses melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan standar tertentu. Adapun bagi-bagiannya, yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada keteralihan, yang ketiga ada kebergantungan, dan yang terakhir ada kepastian. Yang pertama ada kepercayaan. Dalam hal penguji dipercaya dapat beberapa kriteria penelitian yang diterapkan, yaitu ada perpanjangan keikutsertaan penelitian di lapangan, ketekunan pengamatan penelitian dalam melakukan pengecekan atas data yang diperoleh, dan triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang mendiskusikan hasil sementara rekan-rekan. Yang kedua ada keteralihan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan laporan hasil penelitian untuk memperkaya wawancara ilmiah melalui deskripsi secara terperinci atau uraian yang cermat. Yang ketiga ada kebergantungan. Dalam hal ini, peneliti menguji kembali hasil penelitian melalui hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap seluruh komponen dalam pelaporan hasil penelitian untuk memperbaiki kesalahan sehingga hasil penelitian ini dapat mencapai kesempurnaan. Dan yang terakhir ada kepastian. Untuk mewujudkan kepastian, penelitian mendiskusikan dan menginformasikan dengan pembimbing. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.